Terima kasih kepada Ibu Putri dan Prof. Zainal atas kesempatannya. Langsung saja. Enggak, kenapa? Sebelumnya apa sudah terlihat share screen dari saya? Sudah terlihat. Sudah Tiana. Baik, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Putri Zulul Harbi dan Prof. Zainal. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang tindak tutur, maksim, dan kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya saya Diana Susilawati selaku moderator dan presentator ketiga, dan ada rekan saya Hamam Usama sebagai presentator pertama dan Sofi Andini sebagai presentator kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang tindak tutur, maksim, dan kesantunan berbahasa. Di tindak tutur itu ada pengertian tindak tutur, fungsi tindak tutur, dan jenis-jenis tindak tutur. Dan di maksim itu ada pengertian maksim, macam-macam maksim. Di kesantunan berbahasa ada kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Ya, yang pertama saya silakan kepada rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jika saya ingin mempresentasikan sub materi dari pembahasan kali ini itu tentang tindak tutur. Boleh di next. Ya, boleh di next. Ya, apa itu tindak tutur? Tindak tutur atau individual yang bersifat psikologis, di mana keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur ini mencakup situasi psikologis yang misal seperti ucapan berterima kasih dan mohon maaf. Lalu ada tindak sosial, terus seperti mempengaruhi perilaku orang lain, seperti mengingatkan, memerintah, dan sebagainya. Ataupun dalam membuat kontrak, seperti berjanji atau menamai. Tindak tutur bagian dari praktik. Praktik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji persoalan, ujaran atau tuturan yang dituturkan oleh penuturnya. Leach mengemukakan bahwa pragmatik merupakan studi yang mempelajari makna ujaran yang terdapat dalam situasi atau konteks-konteks tertentu. Atau dengan kata lain, pragmatik itu mengkaji hubungan timbal balik antara bentuk dan fungsi dari suatu tuturan berdasarkan prinsip kerjanya. Lalu ada tindak tutur merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan, yang dimana dalam mengucapkan sesuatu, penutur juga melakukan sesuatu. Dengan menuturkan sebuah ujaran, penutur memiliki tujuan yang ingin dicapai dari mitra tuturnya atau lawan bicaranya. Lalu pengertian dari Leoni, tindak tutur adalah bagian dari peristiwa tutur. Peristiwa tutur merupakan dari situasi tutur, di mana terbatas pada kegiatan ataupun aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma penutur. Dapat diasumsikan bahwa tindak tutur adalah gejala individu yang bersifat psikologi yang ditentukan oleh kemampuan bahasa dari penutur untuk menghadapi situasi tertentu. Contoh dari peristiwa tutur terus misalnya adalah interaksi di suatu pasar antara pedagang dan pembeli, yang dimana
dalam pembicaraan itu tuh harus ada beberapa pokok syaratan seperti ada pokok tertentu atau tempat, waktu, dan situasi tertentu. Jadi mana kalau hanya sekedar pembicaraan tanpa ada tujuan, ada ragam bahasa yang nggak jelas, itu tidak disebut sebagai peristiwa tutur. Boleh next. Lalu ada fungsi-fungsi dari tindak tutur. Fungsinya itu ada permintaan, yang dimana pada fungsi ini bertujuan untuk mengungkapkan permintaan agar mitra tutur ikut serta atau turut ikut serta dalam tindakan tersebut. Adapun bentuk fungsi dari permintaan itu antara lain seperti meminta, mendoa, menekan, mengajak, ataupun memohon. Lalu ada fungsi pertanyaan. Fungsi pertanyaan bertujuan untuk mengungkapkan dengan meminta keterangan atau penjelas mengenai suatu hal. Biasanya fungsi pertanyaan itu digunakan untuk bertanya atau melakukan interogasi pada suatu hal tertentu. Adapun fungsi perintah. Fungsi perintah untuk mengekspresikan perintah ataupun mengerjakan sesuatu. Di mana dari fungsi perintah ini itu antara lain memberikan tuntutan, instruksi, kehendak, komando, mengatur atau menyarankan. Lalu ada fungsi larangan. Pada fungsi larangan ini tujuannya untuk mengekspresikan larangan agar mitra tutur tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan penutur. Di mana fungsi larangan ini bisa dalam bentuk membatasi atau melarang hal-hal tertentu. Yang kelima ada fungsi pemberian, di mana fungsi pemberian ini digunakan untuk menyatakan setuju, sepakat, atau sependapat mengenai apa yang diungkapkan oleh mitra tutur. Di mana bentuk dari fungsi pemberian ini ialah seperti menyetujui, membolehkan, memaafkan, dan menganugerahi. Boleh. Lalu ada jenis-jenis tindak tutur, di mana ada tiga tindak lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi yang merupakan contoh kayak suatu percakapan dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita temui. Mungkin kita masuk ke tindak tutur lokusi dulu. Next. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu, di mana makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Dalam tindak tutur lokusi ini, informasi yang disampaikan adalah yang sebenarnya. Dalam tindak tutur ini tuh tidak mengandung makna tersembunyi atau makna tersirat balik tuturannya seperti tindak tutur ilokusi, ataupun ada efek atau pengaruh dari ucapan itu seperti tindak tutur perlokusi. Adapun contoh dari tindak seperti di layar, harimau adalah hewan karnivora atau Insinyur Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dalam contoh tersebut kita tahu bahwa ungkapan tersebut tuh maknanya tuh dapat dipahami bahwa harimau merupakan hewan karnivora ataupun Insinyur Joko Widodo merupakan Presiden yang ke-7. Tidak ada makna tersembunyi atau efek yang ditimbulkan dari ungkapan tersebut. Ataupun contoh lain seperti ibu guru berkata kepada saya agar saya membantunya. Mengapa tersebut contoh? Karena dalam ungkapan tersebut tuh kita jelas bahwa makna dari ungkapan tersebut ibu guru tuh berkata kepada saya agar saya membantunya, karena ada makna berkata gitu. Di mana dalam tindak tutur ini tuh ungkapan itu mudah dipahami gitu. Boleh di next. Selanjutnya ada tindak tutur ilokusi, di mana tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung biaya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Yang biasanya
berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Seperti contoh di PPT itu rambutmu sudah panjang. Kalau dalam tindak tutur lokusi kita sudah paham. Kita sudah paham bahwa rambutmu sudah panjang itu kita jelas bahwa kita ini nggak ada kayak makna tersembunyi atau pengaruhnya gitu bahwa rambut itu sudah panjang. Namun dalam pandangan tindak tutur lokus itu ada makna tersembunyi, yaitu ada dua aspek seperti kita contohnya misalnya dalam pasangan, misalnya ungkapan rambutmu sudah panjang itu diungkapkan atau dituturkan oleh pasangannya. Nah itu dalam bentuk maknanya itu adalah sebuah pujian bahwa rambut pasangannya itu panjang. Namun beda lagi kalau yang mengucapkan itu adalah seorang ibu pada anaknya atau istri pada suaminya. Nah maknanya bahwa rambut sudah panjang itu seorang ibu atau seorang istri itu harus memotong rambut atau memberitakan kepada anaknya atau suaminya untuk memotong rambut tersebut karena sudah panjang. Boleh di next. Nah, tindak tutur lokus ini ada macam-macamnya. Ada deklaratif, ada representatif, ada ekspresif, omisif, dan direktif. Boleh di next. Contoh deklaratif atau disebut sebagai isbati merupakan tindak tutur yang dimaksudkan oleh penutur untuk menciptakan hal baru seperti status, kondisi, atau keadaan lainnya. Yul menambahkan bahwa tindak tutur deklaratif dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah dunia. Yang dimaksud dalam tindak tutur deklaratif itu seperti mengesankan, mengizinkan, membatalkan, melarang, memutuskan, mengabulkan, menggolongkan, mengangkat, dan memaafkan. Contoh dari deklaratif itu karena ada itu raja. Dengan ini saya nyatakan perang. Nah, dalam ungkapan itu tuh ada makna tersebut bahwa raja memutuskan atau menyatakan perang. Dalam hal ini raja dapat dunia baru karena kan kita menyatakan perang dapat mengubah sesuatu dari hal yang mungkin dari yang damai menjadi hal tidak damai. Terus PTX memutuskan menunda pertandingan sepak bola antara Persija dengan Persib di Stadion GBK. Ini ada peristiwa momen kemarin tuh yang sempat viral karena terkait memutuskan menunda pertandingan tersebut. Ada kata memutuskan dalam ungkapan tersebut itu merupakan dari contoh deklaratif karena memutuskan atau menyatakan ada suatu kata pengisbatan atau penetapan. Selanjutnya adalah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukuman mati kepada terdakwa. Ini momen kemarin yang baru terjadi nih. Yang terjadi di film yang saya tonton. Film yang saya tonton bukan suatu peristiwa nyata. Film yang saya tonton itu judulnya Miracle. Tuh, pokoknya kayak gitu judulnya. Itu kan intinya si bapak dari tokoh utama itu kan dikatakan bersalah dan di akhir juga ada hukuman mati, tapi di akhir kan dia tidak dinyatakan hukuman mati. Nah dalam ungkapan itu tersebut tuh disebut sebagai deklaratif karena ada kata menyatakan dari sini itu sebagai mengisbatkan atau menetapkan suatu kayak hal gitu. Selanjutnya ada representatif yang dimana dalam representatif ini yaitu tidak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran mengenai apa yang dikatakannya. Tidak tutur ini mencerminkan kepercayaan atau posisi penutur terhadap suatu perkara. Mana contoh dari tidak tutur representatif itu sebagai berikut itu seperti saya percaya bahwa bumi itu bulat. Itu mungkin paham dari bumi itu bulat. Namun beda lagi kalau dari pemahaman bumi itu datar. Mereka mengatakan bahwa bumi itu datar. Jadi dari representatif itu maknanya masih relatif.
Seperti contoh kedua, Lionel Messi merupakan pesepak bola terbaik di dunia. Itu mungkin ungkapan dari fansnya Messi. Tapi beda lagi kalau dari fansnya sebelah. Mereka mengatakan pasti fans idola mereka itu yang pesepak bola terbaik di dunia. Jadi dari representatif ini dari pemahaman kami tuh seperti makna yang tersebut tapi dia belum mutlak. Jadi tidak bisa ini secara salah satu pihak gitu. Mungkin di next. Selanjutnya ada komisif. Tidak tutur komisif itu merupakan tindak tutur yang menandakan aksi yang akan dilakukan di masa mendatang oleh penutur. Di mana bentuknya dapat berupa janji, ancaman, peringatan, bahkan penawaran. Contoh dari tidak tutur komisif, aku akan menjemputmu besok. Nah, itu merupakan janji. Ya, kita tidak tahu akan ditepati apa enggak. Itu termasuk ke dalam tindakan tidak tutur komisif karena aku akan menjemputmu besok. Ada kata besok itu yang merupakan bentuk dari komisif. Beda lagi kalau aku akan menjemputmu. Itu kan jadinya dia masih rada ragu-ragu, itu belum pasti besok kapan jemputnya gitu, belum pasti. Lalu ada kalau kamu seperti ini lagi, kalau kamu seperti itu lagi, mendingan kita putus saja. Itu merupakan contoh tidak tutur komisif yang ancaman. Selanjutnya ada aku jadi tidak akan mengulangi lagi. Itu merupakan jadi tidak tutur komisif yang janji juga. Boleh di next. Menurut saja di sini udah ada. Lanjut apa di break dulu? Boleh dilanjut. Oke. Selanjutnya ada tidak tutur ekspresif. Yang mana tidak tutur ekspresif itu bertujuan untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, misalnya berterima kasih, memberi selamat, minta maaf, menyalakan, memuji, maupun berbelasungkawa. Di mana contoh dari tidak tutur ekspresif itu seperti aku betul-betul berterima kasih karena kamu sudah mau percaya padaku. Itu merupakan dari ungkapan tidak tutur ekspresif yang bagian ucapan terima kasih. Ada dia mengekspresikan apa yang terjadi uh, apa yang terjadi padanya, seperti kayak dia sudah membantunya mengerjakan PR atau membantu tugas gitu. Jadi dia mengekspresikan kejadian yang telah terjadi. Selanjutnya ada selamat atas kelulusanmu di PBA ini. Itu merupakan dari ucapan selamat atas kelulusan. Terus ada kamu sungguh luar biasa bisa mendapatkan IPK yang sempurna. Itu merupakan ungkapan tentang pujian karena sudah mengekspresikan terhadap keberhasilan orang lain. Mungkin selanjutnya ada direktif, di mana direktif merupakan atau biasa disebut impositif, ialah tidak tutur yang dimaksudkan oleh penutur agar mitra tutur atau lawan bicaranya melakukan tindakan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam tuturan. Seperti tolong buatkan saya kopi hitam ya, gulanya sedikit saja. Nah, si penutur mengungkapkan ungkapan tersebut gimana tujuannya agar mitra tutur tuh melakukan atau uh, mau melaksanakan ucapkan oleh si penutur tersebut. Terus contoh kedua, bolehkah saya minjem uang? Nah, itu sama seperti contoh sebelumnya, itu agar si mitra tutur itu mau minjemi uang si penutur. Terus ada bantu aku membawa buku-buku ini, sama seperti sebelumnya itu agar si mitra tutur tuh membantu atau menolong si penutur agar membawa bukunya. Nah, dalam tiga contoh tersebut itu mungkin masih belum pasti karena kan pengertiannya adalah dimaksudkan oleh penutur agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai dengan apa yang disebutkan. Jadi ya mungkin si mitra tutur itu bisa saja menolak karena kan contohnya ada agar. Beda lagi kalau misalnya pasti, kalau pasti udah pasti si mitra tutur harus mengikuti dari ungkapan dari si penutur tersebut. Boleh di next.
Selanjutnya adalah tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindakan atau tindak tutur yang menumbuhkan pengaruh atau efek pada mitra tutur. Tindak perlokusi mengandung daya untuk melakukan sesuatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau perlocutionary force atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh itu dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh si penuturnya. Seperti contoh, sidang dibuka. Ini di sini ada 3 makna tertentu, itu ada makna dari tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kalau tidak lokusi udah pasti kita tahu buka, itu udah jelas banget, tidak mudah dipahami. Tapi kalau dalam tindak tutur ilokusi pasti ada makna tersiratnya atau makna tersembunyi, seperti sidang akan segera dimulai, atau penutur mengharapkan agar mitra tutur diam atau mengikuti acara sidang segera selesai. Nah, kalau dalam tindak tutur perlokusi itu kan ada efek atau pengaruh yang diucapkan seorang penutur pada mitra tutur. Dalam sidang dibuka pasti pengaruhnya ialah agar mitra tutur itu tertib mengikuti sidang hingga acara selesai tanpa adanya bising-bising atau bisik-bisik. Atau contoh lain seperti di rumah sakit, dokter saya memberitahu kepada kepada pasien, ibu telah menderita penyakit jantung. Nah, dalam konteks di sini mungkin si tadi yang diucapkan oleh dokter itu merupakan tutur perlokusi. Nah, apa pengaruh atau efek yang ditimbulkan atau yang ditimbulkan dari ucapan si dokter itu? Mungkin efeknya itu seperti si ibu ketika mendengarkannya akan panik atau shock, atau bisa jadi malah pingsan karena ucapan sang dokter. Mungkin sekian penjelasan dari tindak tutur. Sebelumnya nih kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hamam atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang Maksim akan disampaikan oleh rekan saya kepada Sofiandini, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya melanjutkan penyampaian materi. Saya di sini akan menyampaikan maksim. Boleh di next. Pengertian maksim. Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual, kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Boleh di next. Macam-macam maksim kerjasama. Ada maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Akan diterangkan dulu maksim kuantitas. Maksim kuantitas ini mengharuskan setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya. Penutur diharuskan tidak berlebihan dalam memberikan kontribusi dan sesuai kebutuhan lawan bicaranya. Contoh maksim kuantitas, ibu saya punya mobil baru. Seharusnya disampaikan di sini cukup ibu saya punya mobil baru, jadi nggak usah ibu saya yang perempuan punya mobil baru. Kan kalau ibu itu udah pasti perempuan ya. Boleh di next. Maksim kualitas. Berdasarkan maksim kualitas, penutur harus mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya dan jelas serta tidak membuat lawan bicara bingung. Ada cara untuk mengungkapkan keraguan tersebut tanpa harus menyalahi maksim kualitas, seperti dengan menambahkan awalan kalimat mungkin, kalau tidak salah, dan sebagainya. Contoh maksim kualitas, ibu kota Jepang adalah Kyoto. Boleh di next. Maksim relevansi. Berdasarkan maksim relevansi, penutur harus memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi percakapan, tidak menyimpang dari apa yang sedang dibicarakan. Contohnya, ente dari mana, Din? Si Pudin jawab, kena macet anemi. Jadi nggak kemana-mana. Kami nanya, ntar misalnya dia jawab, bukan dari mananya, malah
oh iya ini tadi ini kayak gitu. Kan itu menyimpang. Jadi sebutuhnya aja kena macet aneh kayak gitu. Boleh dilanjut. Dan keempat ada maksim cara. Maksim cara ini tidak lagi tentang apa yang dikatakan, tetapi cara hal-hal yang dikatakan setiap penutur harus berbicara dengan jelas, tanpa kegelapan atau ambigu, ringkas, dan tertib dalam memberikan informasi agar mudah untuk dipahami. Contohnya, ini nanya, ente dari mana Dan? Padan jawab, sebetulnya Anda tuh kena macet tadi, mana lampu merahnya lama banget lagi. Terus Anda tadi sempat neduh dulu karena hujan, karena Anda nggak bawa jas hujan. Terus ada kafe tuh, Anda mampir dulu sembari hujan reda. Maaf ya, Anda jadi terlambat. Jadi Ente tuh dari mana sih? Kan kalau kayak gini, dia berbicaranya kebanyakan. Terus jadi nggak benar-benar menerangkan dia dari mana gitu. Ini kan kebanyakan nih, jadi nggak ringkas dan tidak mudah dipahami gitu. Boleh di next. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sofia Andini atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu kesantunan berbahasa dalam komunikasi. Manusia menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan harapan terjadi keharmonisan dalam masyarakat. Nah, akan tetapi penggunaan bahasa untuk mencapai keharmonisan itu tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Karena hal ini tuh terjadi karena dalam berkomunikasi harus memperhatikan mitra tutur dan situasi tuturnya agar tujuan dari komunikasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Nah, yang kedua itu ada masyarakat harus memperhatikan sopan dan santun dalam berbicara, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan atau kehormatan orang lain, menurut Dwi Jawijaya 1974. Begitu juga dengan siswa. Perhatiannya terhadap kesantunan berbahasa saat ini tuh masih cukup minim. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu saat berkomunikasi dengan guru masih banyak yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Semakin mudah berkembangnya budaya luar yang di lingkungan anak itu, maka semakin banyak anak yang kurang sopan santun itu dalam bertutur sehingga dapat menyinggung perasaan mitra tutur. Selanjutnya itu ada faktor rusaknya kesantunan bahasa. Faktor penyebab kesantunan berbahasa siswa itu menjadi terabaikan itu banyak, ya, banyak sekali. Salah satunya adalah bahasa gaul. Kenapa? Karena maraknya bahasa gaul yang muncul di masyarakat itu membuat anak mempunyai penilaian bahwa dengan menggunakan bahasa tersebut, ia dapat diterima oleh teman-temannya dan telah mengikuti tren di lingkungannya. Nah, hal seperti ini tuh dapat mengakibatkan lunturnya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar oleh anak. Terutama saat berkomunikasi secara formal seperti di dalam kelas, di dalam lingkungan sekolah, harusnya siswa itu lebih bisa mengendalikan tutur mereka, karena lingkungan sekolah adalah tempat mereka menuntut ilmu dan membentuk karakter. Yang kedua itu ada penggunaan tutur bahasa yang tidak santun pada siswa. Nah, yang kita lihat dalam proses pengajaran masih ditemukan beberapa siswa yang menggunakan bahasa tidak santun kepada teman, bahkan kepada guru. Penggunaan bahasa tidak santun pada siswa itu terlihat dari tuturannya seperti pik atau bodoh itu kan, Nora, tidak modern, kayak Lola, mikir lama, serta mengucapkan berbagai jenis nama binatang dengan nada tinggi dan tidak sesuai dengan konteks seperti babi, jangkrik, anjing, dan sebagainya. Lalu ada pelanggaran kesantunan berbahasa dalam proses belajar mengajar. Nah, pelanggaran prinsip kesantunan sering dilakukan oleh siswa dalam berkomunikasi dengan guru. Dan hal ini tuh seperti menjadi budaya salah satu yang terus-menerus dilakukan. Raka Siwi DKK pada 2014 itu dia menerangkan dalam penelitiannya tentang adanya pelanggaran kesantunan berbahasa dalam proses belajar mengajar seperti contoh tuturan siswa. Contohnya seperti kayak ini, Bu, aku belum paham dengan penjelasannya. Nah, terus kemudian itu dilanjutin sama dia tuh kayak, jelasin lagi dong, Bu, gitu kan.
Dan teman-temannya itu yang lain juga ikut memberikan dukungan kayak, iya Bu, harus dijelasin lagi, kita kan nggak paham. Nah itu kan maksudnya kayak kurang sopan ya. Seharusnya bisa dengan kayak, Bu saya kurang paham, boleh tolong dijelasin lagi, kayak itu. Nah, dari tuturan tersebut itu terlihat ya adanya prinsip kesopanan yang dilanggar. Selain itu juga dapat ketidaksantunan yang diperhatikan siswa melalui penggunaan tuturan langsung yang berpadu penolakan. Seperti terlihat pada aturan tersebut yang konteksnya adalah guru baru selesai memaparkan materi pelajaran, kemudian guru menanyakan mengenai pemahaman siswa terkait materi yang baru saja dipaparkan. Nah, dalam bahasa Indonesia kan ucapan itu tidak santun terlihat dari penggunaan kaidah bahasa yang tidak tepat, yaitu ucapan tidak baku dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya ya, contoh pemakaian bahasa Indonesia yang tidak baku itu kayak itu ada ngilangin gitu kan, yang seharusnya menghilangkan, atau masukin seharusnya memasukkan, makasih seharusnya kan terima kasih, atau enggak seharusnya tidak, maaf seharusnya maaf, udah dan seharusnya kan sudah, dan lain-lainnya. Nah, tuturan tersebut itu masih sering digunakan siswa pada pelajaran bahasa Indonesia berlangsung di bahasa Indonesia aja, di kehidupan sehari-hari juga ya. Nah, padahal dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kan kayak kita udah diajarin, siswa itu udah diajarin untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, mungkin sekian ya pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Baik. Dipersilakan kepada Eriza. Oke, baik, terima kasih. Kesempatannya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Nah, oke. Sebelumnya tadi kan di PPT itu yang maksim kuantitas kalau nggak salah. Bentar. Maksim kuantitas itu diberikan contoh ibu yang bentar ya. Kayak contoh yang di maksim kuantitas itu kan katanya tuh ibu yang tidak harus dijelaskan kalau ibu itu perempuan. Sementara kuantitas itu kan berkaitan dengan jumlah ya. Berkaitan dengan angka gitu, kuantitas. Nah, tapi di situ tadi contohnya itu ibu saya punya mobil baru, terus tidak perlu dijelaskan ibu saya yang perempuan. Nah, senangkapnya saya itu seharusnya kayak murid-murid murid-murid belajar di sekolah. Kayak kalau udah murid-murid berarti artinya banyak. Nah, itu kan termasuk dari kuantitas. Apakah seharusnya begitu atau bisa dijelaskan kembali kenapa contohnya tadi itu ibu saya terus dalam tanda kurungnya itu yang perempuan. Kenapa ya kayak gitu? Nah, terus juga untuk yang di tindak tutur ilokasi tindak tutur elokasi yang direktif. Di situ juga ada contoh, bolehkah saya meminjam uang? Nah, itu kan pertanyaan ya, bentuk bentuk katanya pertanyaan. Sementara tindak tutur direktif atau impulsif itu adalah tindak tutur yang dimaksudkan oleh penutur agar mitra tutur melakukan tindakannya sesuai dari yang kita sebutkan gitu kan. Berarti dalam arti lain tindak tutur direktif ini adalah kalimat perintah gitu. Nah, di sini saya juga bingung aja kenapa ada kalimat pertanyaan. Contohnya ada kalimat pertanyaan ya seperti bolehkah saya meminjam uang? Ataukah itu kata lainnya ada dari direktif atau bagaimana? Gitu. Mungkin udah itu aja. Mohon maaf jika kepanjangan. Sebelumnya sudah mengerti dengan pertanyaan saya. Ya, sudah. Terima kasih, Riza. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Ya. Selanjutnya, kepada Isa, dipersilakan. Ya, oke, terima kasih Diana dan teman-teman kelompok 4 atas kesempatannya. Saya Aisyah ingin bertanya gitu. Tadi kan disebutkan bahwa faktor rusaknya kesantunan berbahasa itu adalah bahasa gaul gitu kan. Maksudnya kayak kalian menyebutkan bahwa hanya menyebutkan bahwa faktor pengerusaknya itu hanya bahasa gaul gitu ya kan. Nah, tapi kan zaman terus berkembang gitu ya. Kemudian cara berbicara dan bahasa juga
terus maju gitu, tergantung dengan zamannya gitu. Kemudian apakah menurut kalian bahasa gaul itu menjadi satu-satunya faktor pengrusak kesantunan berbahasa, sedangkan kita, maksudnya sebagai para cendekiawan yang baik dan cerdas gitu, pasti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kayak misalkan, ya kalau lagi berbicara dengan guru atau dalam forum, lagi rapat dan lain sebagainya, itu pasti menggunakan bahasa yang santun gitu kan. Kemudian ya kalau misalkan sedang ngobrol dengan teman atau ngobrol santai, ya memang santai gitu, sedang bercakap-cakap, berbincang riang gitu, haruskah terus menggunakan bahasa baku gitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya apakah menurut kalian bahasa gaul itu satu-satunya hal yang merusak kesantunan berbahasa? Itu aja sih. Apakah dapat dipahami, Diana? Dapat dipahami. Terima kasih Isa atas pertanyaannya. Selanjutnya itu pada Aulia Zini dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin minta penjelasan ataupun jawaban. Tadi kan dijelasin di jenis-jenis tindak tutur, yaitu ada lokusi, lokasi, dan perlokusi. Nah, itu di bagian ilokasi. Apa sih? Ilokusi. Apa? Di bagian ilokusi kan itu artinya jadi kayak tindak tutur yang mengandung makna. Tapi kenapa di bagian macam-macamnya itu, di deklaratif, representatif, dan lain-lainnya itu yang dimaksudkan ini tidak tindak tutur yang mengandung makna, jadi maknanya secara jelas gitu. Mungkin bisa dijelaskan ataupun dijelaskan kembali lah intinya. Paham nggak? Paham, baik. Terima kasih lebih atas pertanyaannya. Terima kasih juga. Ya. Karena sudah 3 penanya, kami izin berdiskusi terlebih dahulu ya. Ya, silahkan Dian. Diana? Diana? Iya, Ustazah. Ya, saya izin ke toilet sebentar. Misalnya nanti sudah ada jawabannya, langsung dijawab saja ya. Baik, Ustazah. Ya, oke. Prof mungkin sedang sholat asar juga ya. Sebentar ya. Kurang dari 5 menit saya kembali.
Ya, silakan Diana dan teman-teman. Hamam, Sofi sudah menemukan jawabannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Aisyah. Yang intinya pada pertanyaannya itu kan faktor rusaknya bahasa gaul, faktor rusaknya bahasa itu apa cuma karena bahasa gaul aja gitu kan. Sedangkan kita kan namanya zaman terus berkembang gitu. Dan juga apakah bahasa gaul itu ya, merupakan faktor satu-satunya gitu ya. Jadi menurut saya bahasa gaul iya sebenarnya bukan faktor satu-satunya juga. Ada faktor lain tapi tidak terlalu berpengaruh seperti pengaruhnya bahasa gaul gitu. Faktor lainnya itu bisa faktor lain dulu ya. Faktor lainnya itu bisa kayak bahasa daerah gitu ya. Yang seharusnya kalau bahasa daerah kalau dibawa ke Indonesia berarti kan merusak citra bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak seringan kita pakai kayak misalnya kita lupa pakai bahasa Indonesianya gitu ya. Kayak misalnya apa ya bahasa Indonesianya? Oh ya akhirnya kita menggunakan bahasa daerah itu. Sebenarnya kan itu jadinya kayak di bahasa Indonesia itu nggak ada kata-kata itu, tapi adanya di daerah, jadi kita menggunakan itu. Sebenarnya itu juga termasuk faktor ya, faktor menjadi rusaknya bahasa. Dan kenapa yang paling tinggi atau yang paling besar rusaknya itu bahasa gaul? Karena bahasa gaul itu kan serapan ya, serapan dari bahasa luar yang diambil ke bahasa Indonesia. Dan nggak semua itu eh, anak zaman sekarang itu ya, anak muda-muda sekarang kan beranggapan bahwa bahasa gaul itu keren gitu ya, bahasa asing itu keren gitu ya. Nah, kalau kita keseringan pakai bahasa luar, bahasa-bahasa gaul seperti itu, otomatis secara tidak kita sadari gitu ya, bahasa Indonesia kita tuh akan terkikis gitu ya, akan terpudar semakin lama bahasa Indonesia baku kita tuh udah nggak ada. Bahkan kayak sekarang tuh udah sangat jelas banget gitu ya, orang nggak pernah tuh misalnya bilang terima kasih pasti bilangnya kayak kalau nggak makasih atau enggak kayak thanks gitu-gitu kan nggak pernah tuh bilang terima kasih atau apa. Nah itu kan udah terbukti ya menjadi pudarnya bahasa Indonesia itu karena bahasa gaul kayak gitu. Apa udah dijawab Aisyah? Ya oke sudah terjawab. Berarti pendapat kalian bahwa bahasa gaul adalah faktor besar yang menjadi rusak kesantunan Ya, bahasa seperti itu ya. Oke baik terima kasih mantap. atas jawabannya Diana dan Baik. Eh, Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya kepada Sofi Andini, dipersilakan. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan Eriza. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan Eriza.
Kan di sini tadi Eriza bilangnya kenapa contoh kuantitas itu bukan berupa data gitu. Kayak misalnya murid-murid, dua mobil gitu-gitu kan. Jadi di sini kuantitas itu bukan dalam hal jumlahnya. Kayak misalnya yang tadi Eriza bilang murid-murid kayak gitu. Bukan, di sini tuh pengertiannya juga dijelaskan kata secukupnya dan tidak lebih gitu. Jadi secukupnya aja kayak yang tadi contohnya ibu saya punya mobil baru gitu kan. Itu udah cukup tuh. Ibunya udah punya mobil baru. Ya udah gitu aja gitu. Jadi nggak diterangin berapa mobil gitu-gitunya. Gimana Rija, jelas? Ya, jelas Sofyan. Gini, mungkin pertanyaan selanjutnya juga belum terjawab ya. Ya, baik. Ya mungkin ada yang izin jawab. Dalam tadi kan pertanyaan yang contoh dari direktif ya, yaitu bolehkah saya meminjam uang? Mungkin itu sebuah pertanyaan. Tapi kan kalau sebuah pertanyaan, bolehkah saya minjem uang? Bisa boleh, bisa tidak. Kan dalam konteks ini kan tindak tutur, harus ada tindakannya gitu. Apa tindakannya yang seorang mitra tutur lakukan? Kan tindakannya mungkin kayak meminjamkan uang. Gitu. Kalau sekedar pertanyaan kan hanya pertanyaan aja, hanya menjawab pertanyaan. Terus kenapa dia termasuk ke direktif? Karena direktif kan bentuknya tuh macam-macam. Salah satunya adalah memohon. Nah, ucapan dalam tadi yang contoh bolehkah saya memohon terus masuk dalam contoh mungkin penjelasannya ada apakah terjawab? Gimana kamu tadi agak putus sih di akhir. Oh, mungkin Agak tadi putus. harus perhatikan lagi. Kan ini ada dua jawaban. Mengapa tuh termasuk ke dalam pertanyaan? Karena kan kalau sekedar pertanyaan, bolehkah saya meminjam uang? Bisa jadi jawabnya boleh atau tidak. Kan kita kan konteksnya dalam konteks itu tindak tutur. Dimana kalau kita mengucapkan atau tutur tuh harus ada tindakannya. Tindakannya itu apaan? Itu tindakannya itu dia si pintar tutur minjam uang kepada si penutur atau tidak. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, ungkapan bolehkah saya minjam uang itu salah satu contoh direktif. Kan direktif tuh bentuknya macam-macam. Coba dilihat di makalah yang sudah saya share di GCR. Itu contohnya macam-macam. Ada mengajak, memaksa, mendesak, menyuruh, menagih, pemerintah, eh, menantang, memohon, dan memberi aba-aba. Nah, dalam konteks contoh, bolehkah saya minjam uang? Itu masuk memohon. Paham nggak sampai sini? Oke, paham. Oke. Jadi kalau misalkan itu apa kayak nadanya aja nggak sih dibedain karena nadanya di permohonan gitu ya. Iya, kalau nada minjam uang kan nggak mungkin kita kasar. Oke, baik, baik. Oke, Paham. makasih Terima juga. kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari saudara Aldi, kenapa deklaratif dan kawan-kawan masuk ke dalam tidak betul lokusi. Sebenarnya ada beberapa macam sumber katakan bahwa pembahasan itu tuh beda atau dipisah dari tidak berlokusi. Kalau saya maksudkan biar mungkin agar mudah gitu karena kan seperti kita ambil contoh dari representatif yang saya percaya bahwa bumi itu bulat kan ada makna tertentu, ada fakta tersembunyi seperti maknanya kan mungkin kalau paham dari bumi bulat bahwa itu bumi bulat, tapi kalau makna lain yang nggak ada dalam situ tuh mengatakan yang paham flat earth atau FE itu mengatakan bahwa bumi itu datar. Mungkin ada mungkin udah paham atau belum saudara Albi? Berarti kalau gitu menyalahi pengertian dari apa sih? Lokusi tersebut, Mamam. Oh, Bagaimana, Mam? sebenarnya dari pengertian tidak perlu kan
Itu yang di makalah mungkin kalau bisa dibuka. Berkenaan dengan pemberian izin, ucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, atau menjanjikan. Yang mana kan bentuk dari ini kan ada di bagian dari deklaratif, representatif, ekspresif, komisif, ataupun direktif. Mungkin masih bingung? Cukup jelas sih, tapi apa ya, kayak gantung aja gitu. Kenapa di pengertian lokusi tersebut itu apa tindak macam-macamnya itu apa tidak ada, bukan tidak ada sih, ada beberapa yang tidak mengandung makna dengan pernyataan atau tindak tutur yang jelas gitu. Dan cukup aja, Mam. Terima kasih. Oke, makasih juga. Baik, karena sudah terjawab semuanya, alhamdulillah. Agenda selanjutnya yaitu saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurangnya. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup dulu, Diana. Ya, Ustaz, saya balikin ke Ustaz. Oke, ayo on kamera lagi semua. Tadi Albi menyerah, Albi. Ya udah deh gitu. Walaupun masih menggantung jawabannya ya. Oke, kita bahas dulu satu-satu dari sesuai urutan dulu ya. Tadi yang tindak tutur, lalu nanti lanjut ke Maxim. Maxim untuk menjawab pertanyaannya Eriza tadi ya. Kemudian kesantunan, pertanyaannya Aisyah ya. Oke, kita bahas dulu pertama mengenai tindak tutur. Tadi pemakalah sudah menyampaikan dengan sangat jelas, cenderung banyak contoh-contohnya ya untuk tindak tutur. Jadi pertama kita bahas dulu mengenai tindak tutur. Tindak tutur ini awalnya memang diungkapkan oleh siapa tadi? J.L. Austin ya? John L. Austin. John L. Austin ini mengungkapkan pertama kali tindak tutur itu dalam ceramahnya ya, ceramah akademiknya. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa saat kita mengatakan sesuatu itu artinya kita sedang melakukan sesuatu gitu. Saat kita mengatakan sesuatu itu artinya kita sedang saat kita berkata kita sedang melakukan sesuatu gitu. Misalnya saya berkata kepada Aisyah, nah, saya kan melakukan sebuah ungkapan kepada Aisyah, menyampaikan sebuah ungkapan. Tapi di situ ada tindakan yang ingin saya sampaikan, yaitu misalnya ingin membuat Aisyah bersedih. Gitu. Saat kita mengatakan sesuatu, kita juga melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Membuat lawan tutur kita menjadi sedih. Membuat lawan tutur kita menjadi apa? Membuat lawan tutur kita menjadi melakukan apa yang kita minta. Gitu. Nah, itu adalah awal mulanya konsep dari speech act ini, yaitu ungkapan yang menghasilkan perlakuan. Makanya dikatakan sebagai tindak tutur ya. Dalam saat kita bertutur artinya kita sedang melakukan sebuah tindakan gitu. Nah, speech-nya J.L. Austin ini dibukukan. Nama bukunya How to Do Things with Word. Bagaimana kita melakukan sesuatu dengan hanya kata-kata gitu. Hanya dengan kata-kata kita bisa melakukan sesuatu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kata-kata kita gitu. Nah, kemudian tindak tutur ini dibagi ke dalam tiga bagian. Sebenarnya tiga bagian ini, lokusi, ilokusi, dan perlokusi, itu sekaligus terjadinya tidak parsial. Itu terjadinya sekaligus tidak parsial. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang menghasilkan tindakan, tapi ada juga yang tidak menghasilkan tindakan, tapi berupa reaksi dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi memang contoh-contoh yang disampaikan oleh kelompok ini itu seperti terpisah-pisah, tapi maksudnya adalah itu semuanya dalam satu tindakan sebenarnya gitu. Yang pertama kita bahas dulu mengenai tindak tutur lokusi. Yang pertama itu lokusi ya. Kalau dalam bahasa Arab tindak tutur itu namanya af'alul kalamiyah, al-af'alul kalamiyah. Ya, sama tindak tutur, dalam bertutur kita dalam berbicara kita sedang melakukan tindakan. Kalau tadi yang disampaikan oleh pemakalah di sini tindak tutur adalah tindakan untuk menyatakan sesuatu. Ya, kalau di makalahnya menyebutkan seperti itu. Tindak tutur adalah tindakan untuk menyatakan sesuatu. Ya benar. Tindakan untuk menyatakan sesuatu. Misalnya saya bilang di sini
Misalnya Kohana tersenyum di depan layar misalnya. Misal, ya kan menimbulkan reaksi kan? Nah, jadi ungkapan saya itu adalah bentuk dari lokusi, tindakan menyatakan sesuatu. Kohana tersenyum di depan layar, misalnya gitu. Nah, kemudian ada berikutnya ilokusi. Kalau di PowerPoint, pemakalah menyampaikan ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Nah, ada makna lain, bisa jadi ada makna lain yang ingin saya ungkapkan, misalnya saat Kohana tersenyum di depan layar. Saya ingin misalnya menimbulkan reaksi di mana teman-teman semua melihat Kohana, misalnya gitu. Gitu, dan itu barangkali Kohana jadi tuh, ada reaksi. Nah, gitu. Itu ya. Jadi kalau ilokusi itu ada makna tersembunyi atau ada makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penutur. Nah, kemudian perlokusi itu adalah bentuk tindakan atau tindakan yang dihasilkan atau efek yang dihasilkan dari pihak si pendengar. Nah, jadi ungkapan saya menghasilkan efek kepada kalian, kalian melihat semuanya ke Kohana. Gitu. Kohana makin senyum nih, Kohana. Nah, seperti itu. Jadi, dalam satu tindak tutur, itu menghasilkan lokusi, ilokusi, dan perlokusi secara bersamaan. Gitu. Kalau tadi ada contoh, sebelum masuk ke contoh, tindak tutur ini sifatnya personal. Tadi dijelaskan juga oleh kelompok ini sifatnya personal dan bersifat psikologis. Jadi barangkali apa yang saya ungkapkan bisa saja tidak menghasilkan reaksi apa-apa gitu. Jadi misalnya ungkapan saya tadi Kohana tersenyum di hadapan layar tidak menimbulkan reaksi apa-apa gitu. Karena memang ya semuanya juga sudah tahu Kohana sedang tersenyum misalnya seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi ada bentuk-bentuknya, kan tadi ada ya, misalnya tindak tutur yang bentuknya deklaratif. Tadi yang pertanyaan Eriza, yang apa Eriza? Deklaratif atau apa Eriza? Yang direktif, Ustazah. Direktif ya. Ya, direktif itu kan direktif itu harusnya kan bentuknya tindak tutur langsung gitu ya. Langsung, terus ya. Jadi tindak tutur itu terbagi ke dalam dua juga. Ada yang sifatnya tindak tutur langsung, ada yang tindak tutur tidak langsung. Ada juga yang literal, tidak literal, dan lain sebagainya. Tapi kita bahasnya yang langsung, tidak langsung saja. Nah, tadi yang diungkapkan oleh pemakalah ada beberapa macam tindak tutur, ada deklaratif, representatif, komisif, ekspresif, direktif. Itu hanyalah contoh-contoh. Misalnya di sini ada raja. Raja siapa misalnya? Raja Hamdi. Ya, Raja Hamdi bilang dengan ini saya menyatakan perang. Apakah di negaranya Hamdi akan terjadi perang? Kalau Hamdi sebagai raja mengatakan seperti itu, terjadi. Nah, tapi ada Albi. Albi bukan raja, misalnya dia hanya seorang pengusaha, lalu dia mengatakan seperti itu. Dengan ini saya menyatakan perang. Apakah perang akan terjadi di negara tersebut? Tidak, gitu. Nah, jadi tindak tutur itu memang sifatnya personal. Ya, jadi tidak menimbulkan efek apa-apa. Mau Albi mengatakannya bagaimanapun ya tidak akan berdampak dan tidak akan memberikan efek yang bagaimanapun gitu. Termasuk dalam hal misalnya tadi tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif itu sifatnya memang betul tadi yang dipertanyakan oleh Eriza. Harusnya kan kalau direktif itu langsung gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang sengaja untuk tidak menggunakan tindak tutur direktif, justru malah menggunakan kalimat tanya gitu ya. Misalnya tadi contohnya, bolehkah saya meminjam uangmu gitu ya. Bolehkah saya meminjam uangmu? Kalau dalam tindak tutur, kalau misalnya ini didapatkan oleh Hammam memang melalui hasil riset, jadi bisa jadi ini tindak tutur direktif langsung, maksudnya kita meminta langsung kepada lawan tutur kita, bolehkah saya meminjam uangmu? Dibandingkan saya harus mengungkapkannya dengan kalimat yang apa tadi? To the point misalnya, Eriza saya pinjam uang gitu. Nah, itu kan menjadi apa ya? Seperti tidak sopan dan seperti memaksa gitu. Nah, jadi dalam kajian tindak tutur itu
terkadang tidak semua ungkapan, walaupun ungkapannya dalam bentuk kalimat tanya, tapi bisa jadi maknanya bukan sedang bertanya. Maknanya sedang meminta tolong misalnya. Nah, mungkin kita pernah nih, misalnya kita ingin minta tolong. Misalnya mahasiswi misalnya sedang berkumpul berlima nih, 5 orang sedang makan bersama. Terus misalnya ada satu, misalnya Aisyah mau bergabung. Di sini kan Aisyah akan bertanya dulu, bolehkah saya gabung di sini gitu. Sampai teman-teman itu menjawab, oh ya boleh silakan. Dibanding Aisyah misalnya harus bilang, saya gabung ya di sini gitu. Jadi mungkin lebih sopan kalau saya bertanya dulu nih diizinkan atau tidak gitu. Nah, jadi dalam tindak tutur itu ada yang sifatnya langsung, ada yang tidak langsung. Itu memang langsung tidak langsungnya itu bisa menimbulkan efek-efek tertentu. Contoh misalnya bintang ya. Bintang Paramita misalnya adik saya misalnya. Bintang ini besok mau ujian misal. Nah, saya mau tapi malam ini Bintang masih nonton Korea nih, bukannya belajar misalnya gitu. Nah, kalau saya menggunakan tindak tutur langsung misalnya, Bintang sudah matikan misalnya laptopnya, lanjut belajar kan besok mau ujian gitu. Nah, mungkin dengan saya mengungkapkan seperti itu tidak begitu berefek kecuali jika saya bilang seperti ini. Bintang teruskan saja nonton Koreanya, toh besok juga bisa ujiannya. Gitu. Nah, itu kan rasanya kok lebih berdampak gitu. Kok saya disuruh lanjut nonton Korea gitu misalnya. Nah, jadi ada beberapa pilihan kata yang itu efeknya tuh berbeda gitu. Padahal maksudnya sama. Intinya adalah saya meminta Bintang untuk berhenti nonton Korea gitu. Tapi dengan pilihan kata berbeda itu bisa menimbulkan efek yang berbeda. Gitu. Nah, itulah yang dikaji dalam kajian tindak tutur itu. Sehingga terkadang misalnya saya mengatakan sesuatu, bisa jadi tuh persepsi di kaliannya tuh beda-beda nanti. Nah, itu karena memang pilihan kata, karena memang ada personal di dalam tindak tutur itu. Itu. Misalnya saya bilang gini, Aluyah titip salam ya untuk Putra gitu. Oh iya Ustazah siap. Lalu Aluyah menyampaikan, oh iya nih Ustazah Putih titip salam buat Putra gitu. Nah, tapi Putra misalnya ada masalah dengan saya, pasti penerimaan Putra berbeda. Wah, sampai dititipin salam nih, ada apa nih? Gitu. Nah, jadi penerimaannya itu pasti berbeda, tergantung person to personnya, antar personalnya gimana. Tapi secara garis besar, tindak tutur itu adalah tindakan ungkapan yang menghasilkan tindakan dari lawan tuturnya. Nah, ya, paham ya? Nah, lokusi, ilokusi, perlokusi itu sekali jalan dia. Menghasilkan tindakannya itu sekali jalan. Kalau lokusi itu ungkapannya, ilokusi itu makna di balik ungkapan tersebut. Nah, makna tersebut itu ditangkap berbeda-beda oleh setiap personal. Sementara perlokusi adalah tindakan yang dihasilkan dari lawan tutur kita. Seperti itu. Jadi barangkali mulai saat ini teman-teman mulai sadar terhadap penggunaan bahasa sehari-hari. Nah, bisa juga ditelaah gitu. Ungkapan mana yang paling efektif untuk menimbulkan sebuah efek tindakan gitu. Kalau misalnya saya bilang ke Eriza, saya pinjam uang kamu gitu. Kok sepertinya saya jadi ini ya, jadi preman gitu. Ya, minjem uang. Nah, akan berbeda jika misalnya Eriza, maaf, bolehkah saya meminjam uangnya Eriza karena saya ada keperluan gitu. Nah, mungkin dengan kalimat tanya itu menggiring Eriza untuk menjawab, oh iya boleh. Gitu. Tapi kalau saya bilang, Eriza saya pinjam uangmu. Weh, nanti dulu kata Eriza. Saya juga ada keperluan, pasti gitu. Jadi ada efek. Nah, mungkin itulah yang dilakukan oleh beberapa, biasanya kalian misalnya pergi ke warung kopi, ya, ditawarkan sesuatu yang tidak ingin kalian beli. Nah, tapi apa yang diungkapkan oleh si bartendernya itu membuat kalian ingin membelinya. Gitu. Mau ditambah karamel, mau ditambah whipped cream, oh iya gitu. Nggak taunya kita bayar di situ. Karena ada bentuk ungkapan yang memberikan tindakan kepada kita gitu. Nah, itulah kekuatan dari tindak tutur itu. Sampai sini jelas ya? Jadi bagaimana kita tindak tutur itu bagaimana kita menimbulkan reaksi dari lawan tutur kita sesuai yang kita inginkan. Jadi tidak selamanya. Jadi gini, kenapa mata kuliah sosiolingguistik itu penting untuk dipelajari? Kenapa? Karena
tidak cukup ke teman-teman hanya dibekali mikrolinguistik saja, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, tidak cukup. Tapi perlu juga nih, kan tidak selamanya kalimat tanya itu pasti digunakan untuk bertanya. Contoh misalnya kalimat perintah. Kalau dalam mikrolinguistik kalimat perintah gunanya buat apa? Untuk memberikan perintah kan. Nah, tapi saat kita berdoa, kita menggunakan kalimat perintah. Apakah kita sedang memerintah Allah? Kan tidak. Nah, kalimat perintah bisa bermakna memohon. Nah, itu kajiannya tindak tutur. Jadi ada makna lain di balik setiap ungkapan. Betul. Dan lain sebagainya itu banyak. Makna-makna kalimat perintah itu ada banyak. Misalnya makna menghina juga bisa. Dalam Al-Quran, kunu kirodatan khasyiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Allah tidak sedang memerintah orang-orang jahiliyah untuk menjadi kera, tapi Allah sedang menyindir orang-orang jahiliyah tersebut. Fisiknya seperti manusia, tapi secara kemampuan berpikir, maksudnya dia badannya seperti manusia tapi tidak berakal. Nah, intinya seperti itu. Nah, akhirnya disindir menggunakan kalimat perintah. Gitu. Nah, itu adalah kajiannya masuk ke dalam tindak tutur. Ya, jadi tindak tutur ini bisa teman-teman gunakan kalau dari segi teman-teman sebagai penutur. Nah, bagaimana teman-teman meramu sebuah ungkapan agar menghasilkan efek. Nah, sementara kalau teman-teman dari segi lawan tutur atau mitra tutur, teman-teman bisa mengkaji kenapa si penutur saya menggunakan kalimat ini. Gitu. Apa yang ingin disampaikan oleh dia, apa yang ingin dilakukan. Gitu. Sehingga tindak tutur ini bisa dijadikan sebuah riset kecil-kecilan juga bisa. Nah, kenapa dia menggunakan kalimat ini ya, bukan yang ini saja? Gitu. Oh, mungkin dia mau begini ya, gitu. Jadi itu bisa dikaji secara lebih lanjut. Oke, sampai sini jelas? Oke. Nah, lalu lanjut kita ke mana tadi, maksim. Nah, kalau maksim kerjasama itu lebih kepada bagaimana membuat sebuah komunikasi itu menjadi lancar, tidak miskomunikasi gitu. Nah, maksim ini digagas oleh Gries. Jadi ada berapa tadi? 4 ya. Kalau kuantitas, nah tadi Eriza bertanya, kuantitas itu bukankah jumlah gitu. Kuantitas memang jumlah. Tapi dalam konsep ini, jumlah yang dimaksud itu adalah jumlah informasi. Jumlah informasinya. Jadi intinya informasi itu harus jelas dan jawabannya itu tidak boleh melebihi informasi yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Misalnya, saya tanya kepada Eriza, Eriza sudah makan? Gitu. Dan saya hanya mengharapkan jawaban sudah atau belum, dan tidak mengharapkan informasi lainnya. Nah, gitu. Itu kuantitas. Nah, terkadang ada orang sengaja melanggar maksim karena ada sesuatu yang tidak ingin diutarakannya. Misalnya gini, misalnya kita teman satu kelas misalnya, saya dengan Eriza. Eriza sudah makan belum? Nah, lalu Eriza bilang, belum, saya habis ini ada kelas gitu. Nah, mungkin ada maksud tuh Eriza belum makan, tapi dia nggak mau makan bareng saya karena dia mau ada kelas dulu gitu. Kalau mau makan bareng Eriza nanti setelah dia kuliah. Nah, gitu. Nah, ini termasuk dalam pelanggaran maksim kalau dalam konteks ini. Dalam konteks ini karena kan intinya saya cuma mau tahu sudah atau belum. Karena belum tentu saya mau ngajak Eriza makan, mau tahu aja gitu. Ya, jadi kalau dalam maksim kuantitas intinya kita si mitra lawan si penanya, si penutur hanya mengharapkan informasi yang jelas. Kalau 1 atau 2, jawabnya 1 atau 2 saja. Jangan ditambah 3, 4, 5. Itu kuantitas. Tapi terkadang memang ada seseorang yang sengaja melanggar maksim kuantitas. Contohnya tadi, kamu dari mana saja, kok terlambat gitu. Terus dijawab, iya tadi saya ini macet, ini tuh saya hujan, mampir ke warung kopi, terus apa gitu. Terus si penanya tanya lagi, jadi intinya kamu kenapa terlambat gitu kan? Gitu. Nah, ada lagi namanya maksim kualitas. Kalau kualitas itu mengharapkan sesuatu, kualitas dari sesuatu ungkapan itu sudah benar gitu. Kualitas ungkapannya yang benar. Misalnya saya tanya gini, misalnya Duina Araya misalnya 2 kali pertemuan tidak hadir. Terus saya tanya, Duina Araya kemana ya 2 kali tidak hadir? Nah, misalnya Alwiyah menjawab, oh ya Ustazah, berapa hari yang lalu Duina memang menyampaikan dia mau pergi umroh bersama keluarganya. Misalnya teman
tidak hadir. Nah, itu kan artinya karena Alwiyah mendengar langsung dari Dwina. Tapi berbeda misalnya Alwiyah tidak tahu juga nih Dwina kemana. Lalu Alwiyah menjawab, oh iya Ustazah, saya cek di Instagramnya nggak ada postingan Ustazah. Apa jangan-jangan? Nah itu yang tidak diharapkan dalam sebuah komunikasi. Artinya itu sedang melanggar maksim gitu. Jadi saya tidak mendapatkan kualitas yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya dapatkan, dan lain sebagainya ya. Ada maksim relevansi, maksim cara, yaitu sebenarnya relevan atau tidak apa yang dikomunikasikan gitu. Nah, jadi kenapa ada maksim-maksim ini? Kenapa seseorang melanggar maksim? Nah, saat seseorang melanggar maksim, oleh Gris itu dianggap bahwa komunikasinya menjadi tidak komunikatif karena informasinya terlalu berlebihan, sementara kita yang bertanya tidak membutuhkan informasi tersebut. Tapi seringkali kita senang melanggar itu. Terus habis itu lama-lama, gimana. Nah, jadi ada informasi lain, kadang kan gitu ya. Kita bertanya satu hal, terus dijawabnya berlebihan, kemudian kita akhirnya bertanya hal itu. Lama-lama jadi panjang. Nah, itu yang tidak diharapkan dalam sebuah komunikasi sebenarnya. Ya, itu maksim kerjasama. Tapi ini fenomena banyak orang yang melanggar maksim. Tapi ini untuk diketahui saja. Jadi misalnya nanti Sofi komunikasi dengan Alwiyah kenapa yang melanggar maksim? Nah, dikaji tuh. Apa penyebab Alwiyah melanggar maksim, tidak menjawab pertanyaan saya dengan ya atau tidak saja. Tapi dia jawabnya kemana-mana misalnya gitu. Ya mungkin memang Alwiyah nggak mau jawab. Misal gitu ya. Nah, kemudian tadi ada apa? Prinsip kesantunan. Ini menjawab pertanyaannya Eriza tadi ya. Kemudian prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan ini justru memang munculnya dari Barat ya, dari Leach. Ada beberapa prinsip kesantunan. Kalau menurut Leach, prinsip kesantunan itu bagaimana kita memberikan usaha yang sebaik-baiknya terhadap mitra tutur kita, gitu. Jadi bagaimana kita memberikan pujian semaksimal mungkin, bagaimana kita memberikan usaha kita untuk membantu mitra tutur kita. Intinya seperti itu. Jadi misalnya di sini ada maksim, contohnya tadi apa, maksim kebijaksanaan misalnya. Saya ambil contoh lagi misalnya ke yang laki-laki, siapa di sini? Ini rata-rata beberapa laki-lakinya kan ini. Ya udah Hamam deh, Hamam. Biasanya kan ini ya. Nah, Hamam, bisakah Hamam membantu saya memperbaiki perangkat ini atau memperbaiki handphone saya gitu. Kan rata-rata laki-laki suka ngulik ya. Nah, lalu Hamam menjawab, oh tentu saja gitu. Sebanyak yang saya bisa bantu, pasti saya bantu gitu. Nah, itu salah satu prinsip kesantunan. Jadi bagaimana kita berusaha memaksimalkan apa yang kita bisa untuk membantu mitra tutur kita. Gitu. Misalnya Ainun misalnya minta tolong ke Sabrina. Sabrina mau kemana? Mau ke tukang fotokopi gitu. Terus boleh nggak saya titip flash disk saya? Tolong dikopikan juga misalnya seperti itu. Tolong diprintkan juga. Oh tentu saja, kebetulan saya ke sana. Ya udah sini titip saya aja gitu. Jadi itu adalah upaya kalau menurut Leach itu adalah bentuk kesantunan saat kita membantu orang lain dengan semaksimal mungkin, termasuk memaksimalkan pujian misalnya gitu. Seperti itu. Kalau tadi apakah bahasa gaul itu satu-satunya penyebab tidak santunnya masyarakat gitu? Sebenarnya belum tentu. Tergantung atau tergantung di mana bahasa gaul tersebut digunakan. Saat bahasa gaul digunakan dalam konteks kuliah seperti ini, tentu menjadi tidak santun. Tapi saat bahasa gaul digunakan di komunikasi kalian sehari-hari di luar ranah akademik, ya tentu itu menjadi sesuatu yang wajar gitu. Karena bahasa gaul ya memang memudahkan setiap orang untuk bisa berkomunikasi dibanding dia harus mengungkapkan bahasa dengan baik dan benar gitu dalam lagi sedang kumpul-kumpul gitu ya, lagi makan-makan misalnya pakai bahasa baku kan tidak terlalu banyak informasi yang tidak sampai misalnya akhirnya, karena harus tata bahasanya harus sesuai seperti itu ya. Baik, mohon izin Prof Zainal, barangkali mohon tambahan dari Prof. Ya.
Ya, jadi udah udah dijelaskan semuanya oleh Ustazah Putih tadi ya. Nah, dan juga oleh para pemakalah, penyaji. Dan diskusi juga udah bagus semuanya, udah lengkap semuanya. Tapi ada yang perlu saya tambahkan sedikit ya. Ini. Tadi kan kita berbicara tentang apa yang disebut dengan ada implikatur percakapan, ada prinsip kerjasama. Ini sebenarnya kalau saya menerjemahkan adalah tata aturan bertutur. Nah, tata aturan bertutur. Tata aturan bertutur ini disebut dengan maksim. Tata aturan tutur. Ada maksim apa tadi? Maksim Kualitas, kuantitas, relevan dan cara. relevansi, cara. Ya, Oh iya, kita lihat ya. Kalau maksim itu ini saya aja yang terjemahkan nih. Ya, mudah-mudahan ini menjadi trademark ini. Tata tutur relevansi. Ucapannya relevan dengan percakapan. Jadi kalau bertutur, berujar, kalau alih bertata tutur atau saling bertutur, itu harus relevan sesuai antara yang kita ucapkan dan yang didengar oleh mitra tutur kita. Jadi ada penutur dan mitra tutur kan gitu. Jadi relevan, semuanya relevan dan sesuai. Kalau kualitas kan kebenaran ucapan kan. Benar apa yang kita ucapkan benar. Kuantitas kan tidak lebih tidak kurang informasi yang diperlukan untuk percakapan. Jadi ya tidak berlebihan, tidak menjawab sesuatu yang akhirnya jawabannya panjang lebar. Padahal nggak perlu. Yang diperlukan adalah sesuai informasi yang diperlukan. Kalau cara adalah tidak ambigu. Nah, jadi hindari tidak jelasan. Itu kan caranya, jangan sampai tidak jelas. Sebenarnya ini ada tata aturan dalam masyarakat yang muncul. Nah, ini tambahan saja ini. Tata aturan yang dalam masyarakat yang sering muncul. Yaitu disebut dengan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran maksim. Terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tata tutur dalam masyarakat. Nah, di mana yang sering terjadi ini? Coba siapa yang bisa menebak? Kira-kira terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini, pelanggaran relevansi, pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran maksim cara, itu sering terjadi. Dan itu terjadi dalam suatu peristiwa tutur. Nah, kan speech event itu namanya itu. Dalam satu peristiwa tutur apa sering terjadi pelanggaran atau penyimpangan? Dalam percakapan atau pembicaraan yang bersifat lelucon kan, komedi, percakapan yang manipulasi. Ya, kadang-kadang orang-orang yang marah atau kasar itu bisa juga melanggar maksim ya, melanggar maksim. Nah, dalam lelucon misalnya apa yang bisa pernah kita lihat? Kita dengar misalnya saya kalau lagi sendirian jarang ngobrol. Ya sama siapa dia ngobrol kan? Ini pelanggaran maksim di sini. Cobalah melihat pada sisi yang tak terlihat. Jika tetap tak terlihat, cobalah nyalakan lampu. Apa hubungannya kan? Yang di awal tadi mengatakan coba melihat pada sisi yang tak terlihat. Artinya di sini ada perilaku tutur yang menyatakan bahwa sebenarnya ini kan kalau dia jelas sesuatu yang dilihat dari sudut pandang yang lain kan gitu.
Tapi enggak, jawabannya begini. Kalau jika tetap terlihat, coba nyalakan lampu. Apa hubungannya? Lampu itu kan artinya kalau gelap kan, gitu. Jadi itu pelanggaran terjadi. Jadi pelanggaran maksim ada. Jadi dalam hal ini ternyata kita tidak bisa melihat hanya kepada tata tutur, prinsip-prinsip tata tutur yang ada di yang disebut dengan cooperative principles, ya, cooperative principle, prinsip-prinsip bertutur itu sebenarnya. Ya, relevansi, relevans, berkualitas, kuantitas dan cara. Kita tahu dalam bahasa Inggris disebut dengan maximum of manner, maximum of quantity, maximum of quality, dan maximum of relevance. Gitu. Jadi ini artinya memang di dalam berbahasa itu ternyata tidak cukup hanya 4 maksim ini yang muncul, bahwa ada yang disebut dengan penyimpangan atau ada yang disebut dengan pelanggaran. Itu terjadi pada ungkapan-ungkapan lelucon, ungkapan-ungkapan komedi, atau ungkapan-ungkapan orang yang berkata kasar, misalnya bersikap kasar, atau mungkin dan lain-lain. Nah, ini tambahannya saja. Nah, saya kira cukup tambahannya ya, karena tadi udah lengkap semuanya diuraikan dan ditambah oleh dilengkapi lagi oleh Ustazah Putih. Ya, sudah. Ya, Terima kasih Kak Putih. baik. Terima kasih banyak Prof. Zainal. Jadi memang sengaja melanggar prinsip itu ada maksudnya pasti ya Prof. Ya. Sebagaimana kita sengaja menggunakan kalimat tertentu dalam tindak tutur, pasti ada maksudnya gitu. Nah, apa maksudnya? Nah, itulah yang menjadi tugas kita untuk mengkaji lebih lanjut kenapa seseorang menggunakan kalimat ini, apa maksudnya. Ya, apa tujuannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan minggu lalu, teori dari pertemuan minggu lalu dan hari ini, jadi minggu lalu ada alif kode, campur kode, interferensi, termasuk tindak tutur, lalu ada maksim kerjasama, ada prinsip kesantunan, itu udah ada 6 teori. Mudah-mudahan bisa teman-teman aplikasikan dalam komunikasi sehari-hari. Minimal untuk bisa melakukan komunikasi yang komunikatif atau untuk mengkaji lebih lanjut mengapa seseorang menggunakan ungkapan tertentu gitu ya. Jadi ini adalah untuk memudahkan kita mencapai sebuah komunikasi yang sifatnya komunikatif, tidak ambigu dan juga berusaha untuk mempertahankan prinsip santun dengan tidak menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Baik, mohon izin Prof, sudah 16.22 Prof. Oke, ya. Ya. Sudah cukup ya. Selamat beristirahat semuanya. Selamat, semoga sehat walafiat. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, terutama nih Ustazah Putih biar sehat ini terus. Amin, Prof. Karena ininya banyak, anak-anaknya banyak, jadi supaya ini biar nanti bisa minggu depan atau kapanpun nanti Ustazah Putih bisa ngajar atau ketemu dengan mahasiswanya. Demikian juga saya doain juga. Jadi ya sama-sama doakan kita. Saling mendoakan semoga sehat walafiat ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Prof. Zainal. Ya, kita berikan tepuk tangan lah. Ini. Oh ya, tepuk tangan untuk pemakalah dan penanya. Yang pemakalah terutama yang menyajikan ya. Diskusi juga bagus. Iya. Oke. Ini kalau dimatikan di sini mati semua ya? Iya, Prof. Ya. Oke, sudah.